Mohon maaf dulu sebelumnya karena seperti biasa saya rutinitas setiap hari Minggu sampai hari Rabu saya ada kesibukan lain. Eh, saya juga pertama-tama ya jelas saya berterima kasih pada Tuhan, puji syukur sama Tuhan diberi kelancaran supaya saya bisa memberikan video edukasi ini. Oke, kita mulai aja. Sebelumnya saya mendapatkan kiriman spesial dari seorang yang dari Jakarta ya. Oke, ini kita coba ya, kita pending dulu sebentar. Kita akan mulai garap video ini bakal panjang ya karena ada beberapa request, bang jangan diputus-putus dong videonya. Oke, saya coba bikin semaksimal mungkin untuk dijadikan satu kesatuan ya. Ya seperti biasa kita selalu mengukur. Karena saya udah jadi makanan sehari-hari untuk selalu mengukur dulu. Nah, ini kebetulan kalau yang dua ini yang satu memang kiriman, yang satu lagi bukan, maaf. Ini yang satu ini adalah STB HG yang kondisinya sebelumnya itu fatal sekali ya. Yang kalau di video sebelumnya itu ada yang hancur dan ini saya udah cuci bersih gitu. Itu dia perlu mandi full shower gitu ya. Ini yang kemarin, ini yang bermasalah. Itu sama dua-duanya pantat putih ya. Dia punya ciri khas pantat putih itu apa sih? Dia selalu dia punya ini, punya apa namanya, apa kelihatannya. Nah, dia punya USB hubnya ya, ini ya, IC USB hubnya di sini. Nah, oke, kita coba cek satu-satu dulu. Yang ini saya eksekusikan kemarin itu, saya mengganti regulator yang ada di sini, regulator 3,3 voltnya ya. Regulator ini bermasalah juga ya. Setelah saya ganti maka ya sudah nyala dia ya. Sebelumnya mungkin saya juga perlu memberitahu, sebetulnya harusnya paham dasar fungsi-fungsi I/O dulu. Memang saya rencananya mau masuk ke sesi I/O, cuman karena mumpung lagi ada kesempatan ini maka saya jeda dulu aja ya. Oke, kita coba start aja, kita ukur dari inputnya. Dia sudah ada tegangan 455, terlihat angkanya. Oke, kelihatan ya angkanya ya. Kurang jelas ya, kurang cahaya. Oke, nah sini terlihat angkanya 455, 460-an lah ya, 4,6 watt. Oke, untuk step down 5 voltnya 4,4 ya, jadi udah sangat-sangat sehat ya. Untuk 3,3 nya sekarang jadi 399 ya, seperti ini. Untuk tegangan CPU nya, jadi ini prosedur awal yang memang harusnya wajib kita lakukan setiap ini. Wah ini, nah ini ya angka yang sebenarnya ya, 178 harusnya itu. Bang kalau selisih dikit oke. Kalau selisihnya masih hitungan ya misalkan antara range nya 170 sampai 180, it's oke lah, nggak masalah.
Tapi kalau kurang dari itu dan angkanya sangat jauh gitu, nah itu tanda tanya gitu ya. Tapi maaf ya, sekali lagi ini hanya dengan satuan avometer ini, tiap avometer beda-beda. Nah ini angkanya untuk tadi tegangan CPU nya, ini tegangan EEPROM nya 155 ya, range segitu. Untuk CPU nya, terjadi angka 243 ya. Wah ini udah normal sekali nih ya. Kita coba aja, kita buktikan nanti ya. Tolong diingat ya, ini udah normal ya. Dia ciri khasnya ada, ini soketnya udah terpasang. Nanti kita cek dengan, atau kita cek aja langsung ya. Kita cek langsung, kita colokkan langsung ke, kayaknya enak gak usah dicek pakai putih lagi. Ini udah langsung, ini karena saya udah yakin ini oke banget gitu. Kita langsung cek aja melalui HDMI. Di situ kan udah ada TV-nya, udah kelihatan ya. Power supply-nya mana kabelnya? Oh ini dia. Jadi udah bisa ngelihat langsung. Untuk power on-nya saya pakai pinset aja. Oke, saya tekan power on. Sebentar, tidak ada gangguan teknis ya. HDMI-nya agak longgar ini, maaf ya. Kayaknya harus kita reset dulu sebentar HDMI-nya. Kita coba tutup, buka lagi HDMI-nya. Nah, oke. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Ini om, dan dia nyala normal. Oke, kita anggap selesai saja dulu karena dia memang untuk mempersingkat waktu ya. Ini boleh kita lewat. Kita coba cek yang kasus yang ini ya, sama-sama pantat putih juga. Kita cek paling pertama, jelas kita cek bagian inputnya. Inputnya aja nggak ada apa-apa. Wah ini alam, maaf. Oke, tekan power on, maaf. Oke, ada karat. Waduh, ini ada karat lagi sampai begini. Bingung saya ini, habis apa yang terjadi ini sama STB ini ya, sampai parah. Oke,
dari tegangan inputnya 49, harusnya 49 ya tadi ya, cuma karena memang ini untuk step downnya oke. Kita cek yang 3,3 nya. Aduh, 3,3 nya bermasalah lagi nih ya kan, angkanya loncat-loncat begitu. Nah, ini udah terbukti bahwa dijamin bermasalah ya. Sini ya 3,3 nya. Nah, ini angkanya ini agak over, nggak kerja ini. Kemungkinan besar dia nggak kerja. Tuh kan. Ini aja udah ngedrop banget CPU-nya. Ya hasil nyemplung ya ini. Nih. Ya, ini hampir dipastikan dia mati total dia. Untuk bagian RAM-nya gimana nih? Wah, RAM-nya juga agak-agak nggak beres. Aduh, ini maaf, meter saya kayaknya habis baterai ini. Kita ulangin lagi bagian RAM-nya. Oh kan, RAM-nya short, ini short, ini short. Enggak, bukan short ya, maksudnya jadi dia nggak kerja. Ini juga nggak kerja ya. Ini sih udah nggak jelas ya apa yang mau diselamatin gitu kan ya. Ya sudah, ini kita tinggalin aja. Nah, kita coba check up untuk oh, ini ada mesin V5. Yang V5 saya skip, saya nggak akan bahas tentang di luar S90X dulu sebelum bahas IO nya. Oh, ini ada V1 ya. Oke, kita coba cek dulu apakah V1 ini masih normal atau ada masalah. Enaknya begini ya kali ya untuk ininya. Maaf, ini saya terhalang ini ya, terhalang ada ini. Nah, mungkin begini. Oke, kita coba cek yang pertama. Jelas kita cek bagian inputnya dulu ya. Kita cek bagian inputnya dan terjadi angka 4,8 ya. Oke, 4,8 masih toleransi karena dia cuma input ya. Yang penting dia nggak konslet. Ini tegangan EPROM-nya udah mulai berkurang. Tegangan RAM-nya masih oke. Kita cek bagian CPU-nya, tegangan CPU-nya. CPU-nya juga masih oke lah segini ya. Terus kita cek bagian 3,3 nya. Waduh 3,3 nya masih oke. 1,8 volt nya masih oke juga ya. Ini ya nilainya ya. Maaf sekali. Nah, itu ya angkanya oke ya. Untuk output LDO nya juga masih oke.
Lah segini masih oke lah ya. Ya, ini membuktikan kalaupun ada masalah, kemungkinan besar ini masalahnya di software. Nah, kita bahas saja permasalahannya di mana. Kita cek satu lagi untuk bagian ke arah CPU nya 3,3 ini. Kalau masalahnya ada duplikasi ya di sini ya. Supaya beban CPU nya oke, nggak ada masalah. Oke, kita coba cek apa sih sebenarnya yang terjadi. Saya coba langsung konekkan lewat putih ya. Saya coba masukkan lewat putih apa yang terjadi. Mohon maaf kameranya nggak nyampe ke sana, jadi nggak kelihatan ya, tapi saya rasa cukup lihat di monitor. Nah, sebenarnya kita harus dan wajib melihat segala sesuatu itu lewat TTL. Supaya apa? Supaya kita dapat suatu kepastian. Kalau kita lewat HDMI doang atau itu, belum tentu kita mendapat kepastian, karena banyak faktor bisa terjadi ya. Ini saya belum konekkan HDMI nya, cuma cukup melihat bagiannya dari putihnya saja. Oke, sudah menyala dan hasilnya cuma rintik-rintik aja ya. Kelihatannya kita coba pancing lewat memory card. Saya tancapkan memory cardnya, kita lihat apa yang terjadi. Kayaknya nggak ada bootloadernya. Ini terjadinya kayaknya prosesnya sepertinya boot loop ini. Oke, kita coba ya. Saya interrupt dulu. Nah, di sini kita coba deteksi MMC nya dengan perintah ini. Nah, dia time out, dia nggak bisa terdeteksi MMC nya. Kalau udah kayak gini nih pasti udah nggak kedetek MMC nya. Kita cabut, kita coba periksa bagian MMC nya kenapa, apa yang terjadi, apa yang salah, apakah MMC nya emang rusak atau yang biasanya terjadi. Nah, ini yang biasanya terjadi nih, bagian ininya nyatu. Ini bagian R87 nih ya. Biasanya orang pada main di R87 ini ya, ini akibatnya malah rusak MMC nya. Makanya kenapa saya tunjukkan kemarin di video sebelumnya cara paling amannya ya. Ini rupanya dari sisi penjaluran pun ada kena masalah. Oke, kita coba bersihkan dulu dengan solder. Semoga bisa kita bersihkan ujungnya. Itu ada banyak faktor ya, kenapa MMC itu enggak ini, tapi yang paling umum terjadi biasanya karena orang menjumper R87 ini jadi konslet. Oke, kita bersihkan.
Kita bersihkan bagian timah-timahnya. Oke, sip, sudah tidak terlalu mengganggu. Kita coba cek ulang. Ini ya, saya masukkan memory cardnya. Ini terlihat ya, memory cardnya udah ada. Kita coba cek ulang apakah MMC-nya masih terdeteksi atau sudah tidak terdeteksi. Kalau sudah tidak terdetek ya sudah, pakai ini, paling pakai yang versi SD card atau ganti MMC-nya. Ya opsi paling termurah ya bikin versi SD cardnya. Nah, kita lihat masih error ya, masih belum kedeteksi ya. Ya ini udah positif bahwa MMC-nya COVID. Ya, kita lihat. Ya kan, sudah mati di MMC-nya. Ya udah, ini jangan harap hidup, itu kan ya. Itu solusinya ya kita ganti MMC-nya bisa, atau kita booting pakai versi yang SD card only boleh. Oke, kita lewat dulu yang ini, kita coba buka yang satunya lagi ya. Oh ternyata versi hexing ya, versi hexing mau dipakai OpenWRT. Ya kita cek dulu ya, sebelum colok selalu kita cek. Prosedur pertama, kita cek inputnya masih oke enggak, masih 4,9 watt ya. Nah, kelihatan ini tulisannya mungkin kurang jelas. Oke ya, kita cek yang tegangan 33-nya masih 400. Nah ini angkanya udah pas ya, 399 398 lah ya. Oke, tegangan CPU-nya kita coba cek. CPU-nya masih ya sudah mulai berkurang ya kemampuannya, itu udah mulai agak-agak. Di sini untuk USB-nya 5 voltnya 44, oke lah. Ini untuk RAM-nya agak tinggi tapi oke lah, nggak apa-apa segini. Ini harusnya hidup ini. Kita coba cek ya untuk di area software-nya. Berarti harusnya nggak ada masalah. Kita coba cek. Oh iya, satu lagi, mungkin setelah video ini ya ada request katanya, Bang tolong dong kasih lihat berapa ampere sih sebetulnya atau berapa watt yang dibutuhin sama STB. Oke, nanti kita tunjukkan ya. Kita coba setelah ini kita lihat dulu apa yang terjadi. Oh ternyata dia nggak baca MMC juga.
saya coba pakai bootloadernya hexing. Apa yang terjadi? Masukkan SD card-nya. Oh, malah ngeheng. Sebentar. Masuk dia. Ya kan? Ini salah bootloader nih. Udah tuh, dia udah kondisinya udah root, cuman bootloadernya salah tembak. Oke, nggak masalah, ini paling bisa hidup. Tapi kalau buat jadi open WRT saya rasa nggak bisa, karena ini harus dimodif cukup banyak ya, yang dimodif ya, buat dari tegangannya, dari RAM-nya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bedanya yang hexing sama yang lain-lain itu. Oke. Ini saya sudahi saja, karena memang dia cuma minta bantu analisa pengecekan bagaimana sih harusnya yang terjadi ya. Ya ini sebetulnya hal yang harus dicek tuh urutan kerjanya. Oke, setelah ini saya akan lanjutkan video berikutnya di pengecekan ampere. Saya menggunakan ampere meter seperti ini ya. Nah, di sini nanti bisa terlihat jelas berapa volt, berapa ampere yang terjadi pada saat proses booting, proses sampai masuk menu dan lain-lain. Oke, sekian dan terima kasih. Saksikan di video berikutnya.